Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau menyediakan segala yang perlu bagi kami. Sebagai manusia, dengan segala kebutuhan, keuangan, hidup kami, ekonomi, dan seterusnya. Untuk kami untuk mempercayakan segalanya kepadamu. Dan terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita belajar dari pengalaman perjanjian lama. Para orang Yahudi yang mengeluh, mengesah karena mereka tidak punya makan. Dalam perjalanan keluar dari Mesir, makanan mereka habis. Mereka mengeluh dan mengeluh. Tapi keluhan mereka sangat wajar. Maka Musa mohon kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan biji-bijian di pagi hari dengan begitu banyak bijian dan burung-burung dara yang berterbangan lalu menjadi makanan mereka. Biji-bijian itu yang disebut mana. Mana itu artinya apa itu? Dan itu dalam perjalanan bangsa Israel, mana itu diberikan terus oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan apa yang bisa diberikan pada manusia. Luar biasa. Jadi kita juga demikian, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan makanan, hiburan, dan segala macam bagi kita. Kekuatan, segala kebutuhan material kita dilengkapi oleh Tuhan. Ya, itulah percaya kepada Tuhan. Maka mari kita memiliki iman yang teguh dan kuat, supaya kita mampu dan dimampukan untuk selalu percaya dalam segala apapun. Dan tentu saja kita juga harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, menyatukan perjuangan hidup kita dengan perjuangan Tuhan. Dan itulah orang yang memiliki hati yang subur, hati yang sempurna, hati yang leleh gitu loh, yang subur, bukan hanya batu-batu, bukan hanya duri-duri, bukan hanya tanah yang berbatu, keras kepala. Ya. Jadi semua perjuangan hidup kita itu, saudaraku, akhirnya memiliki hati yang murah hati yang lembut. Itu. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang marah kepada menantunya, kepada anaknya, dan seterusnya. Lalu aku bilang, justru itu kesempatan bagi ibu untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mendoakan. Jangan justru membuat anak ibu menjadi berantakan, karena itu orang yang seperti itu adalah buah dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kenapa anak itu menjadi keras kepala? Juga karena kita sebagai orang tua menciptakan hal seperti itu. Maka kita berdoa mempunyai hati yang lembut, hati yang murni, hati yang bersih untuk mendoakan mereka. Jadi kita berperanan juga dalam kejugulan, kekeras kepalaan anak-anak kita, saudara kita, mungkin istri Anda, suami Anda, karena kita juga. Jadi ada hati yang lembut, ampuni mereka dan ampuni aku juga. Semoga Tuhan mengampuni kita. Tergantung dari jenis tanah hati kita itu. Sungguh, semoga Tuhan memberkati Anda semua. Supaya kita semua memiliki hati yang bersih, murni, hati yang lembut, hati yang penuh pengampunan. Yesus, coba lihat ketika disalib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Apapun yang terjadi pada Yesus. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Bapa, ampunilah mereka, orang-orang yang berdosa kepadaku, orang-orang bersalah kepadaku, dan ampuni juga aku. Tuhan, kasihlah aku orang berdosa ini. Semoga Tuhan memberkati kita, melimpahkan rahmat dan berkat melimpah untuk kita semua. Berkat Tuhan untuk Anda semua, untuk memiliki hati yang murni, yang bersih, yang lembut, untuk kebaikan semua orang. Bapa, Putra,